Oke, kita di Bali sekarang. Aku akan kembali nge-review penginapan murah di Bali. Kali ini kalau misalkan dari bandara gitu ya, mau cari yang deket, ini naik bis, cuman kayak 3 stop gitu dari Ngurah Rai Airport. Kemudian ke Pantai Kuta juga deket. Namanya adalah Hotel 100 Sunset Kuta Hotel and Ballroom. Ini juga ada kolam renangnya. Ada sarapan juga. Ini aku dapat kalau nggak salah harganya itu 100 ribuan kalau nggak salah ya. Kayak gimana penginapannya langsung kita cek sama-sama yuk. Oke, setelah 3 bulanan kita explore luar negeri, sekarang kita kembali lagi ke dalam negeri di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Ini kalau misalkan ngikutin perjalanannya sama kayak aku ya, datang di Bali lewat I Gusti Ngurah Rai International Airport. Nah, pengen penginapan yang ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari bandara. Ini mungkin yang aku rekomendasikan. Harganya itu cuman 177. Ini aku dapatnya di Traveloka. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini strategis banget dari kedatangan domestik, tinggal naik aja Transmetro Dewata. Kalau nggak salah jalurnya adalah MK6B. Nanti dari Central Park atau rutenya Central Parkir Kuta ya, dan juga Nusa Dua dari terminal domestik. Nanti kayak kita cuma 5 stop doang, turunnya di Rumah Sakit Siloam. Ini kayak di sebelah dari penginapan ini persis. Nanti tinggal jalan kaki nggak sampai 5 menit ya. Namanya adalah 100 Sunset Hotel and Ballroom Kuta. Ini mekanisme ketika kita check-in kayak biasa, nunjukin aja booking ID di Traveloka. Nanti langsung kita ada deposit 100 ribu yang pasti dikembalikan pada saat check out. Ini lobbynya luas. Bali yang panas banget di luar, masuk ke lobby itu berasa adem banget. Ini 4 thumbs up untuk 100 Sunset Hotel and Ballroom, terkenal dengan ballroomnya. Jadi memang di sini ada banyak banget hall yang bisa dipakai kalau misalkan mau gathering atau mungkin mau outing, capacity building, semuanya bisa di sini. Ini ngantrinya nggak lama ketika aku check in begitu ya. Ini harga sekali lagi 177. Ini udah lengkap dengan sarapan untuk 2 orang. Gimana nggak murah banget ya? Lokasi udah strategis. Kemudian dapat sarapan juga. Menurut aku sih ini recommended ya. Begitu kita keluar, nanti kita akan melewati yang namanya kolam renang dan juga ini kayak semacam outdoor restonya gitu. Karena restonya itu kan gede ya di dalam, tapi di luar itu juga masih ada tempat atau kursi, meja kalau kita kepengen banget sarapan begitu. Karena ini kalau nggak salah kamarnya banyak banget, jadi ini terprovide dengan baik begitu ya. Jadi ini untuk outdoor restonya bisa sambil ngelihat orang berenang. Jadi ini juga menurut aku sih ini minus ya, karena nggak enak dong kita berenang atau mungkin yang kamarnya nggak pakai sarapan, renang pagi-pagi dilihatin orang yang lagi sarapan. Kayak kurang menyenangkan aja sih kalau menurutku. Jadi alangkah lebih baik dipisah begitu ya. Aku lebih suka kalau kolam renang tuh kayak area private begitu. Itu lebih menyenangkan. Tapi it's okay karena harga juga cuma 177.000, udah dapat sarapan ya disyukuri aja gitu karena termasuk yang murah kalau menurutku. Oke, di sini kata petugas kalau sore itu juga ada bar dan juga lounge. Jadi mungkin ini juga jadi salah satu faktor ya. Ini juga bisa dipakai untuk wedding juga, wedding kayak semacam pool party gitu juga bisa. Jadi terakomodir dengan baik ya, mungkin butuh kali ya untuk cari hotel yang kolam renangnya itu bisa buat wedding. Nah ini mungkin juga bisa jadi rekomendasi untuk Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini untuk kolam renang ini juga unik karena ubinnya itu dari batu. Jadi tidak terkesan kotor gitu. Dan ini juga estetik, ada pohon bougainville di kanan kirinya. Ini menyenangkan, hawa Bali yang di luar panas ya. Ini meskipun outdoor untuk poolnya, tapi tetap kok berasa adem, berasa semilir angin spoi-spoi. Karena mungkin ini penataannya kece kali ya Kamas Bayu Tulur semuanya. Kemudian di sini juga ada pancuran di kanan dan kiri. Itu kalau misalkan dihidupin itu juga bakal kece badai kalau menurutku. Cuman ini aku lihat untuk kolam renangnya nggak ada untuk anak-anak ya. Jadi karena ini udah dewasa, kedalamannya tuh 1,3 meter. Jadi hati-hati yang bawa putra-putri, dipastikan
kaki aja yang nyemplung ya, jangan sebadan badannya. Kalau misalkan tinggi badannya kurang dari 1 meter, ini kayak menurutku bahaya sih. Jadi harus ada didampingi oleh orang tuanya. Meskipun di sini juga untuk area kolam renang untuk kursinya itu terbatas ya, cuman ada kayak 2 beanbag doang. Kemudian untuk berjemur juga nggak ada sih kalau menurutku space-nya. Tuh, sempit banget. Jadi ini kebayang kalau misalkan ada kayak 10 orang ngumpul atau 10 kamar lah, ini keluarga ngumpul itu pasti akan kayak berasa cendol banget ya. Nih, bisa kebayang kalau pagi-pagi sarapan di luar begitu ya, pemandangan untuk orang yang berenang pagi itu pasti diliatin. Ini kita langsung cek aja ke kamar. Ini aku dapat kamar nomor 227 kalau nggak salah. Ini tipe kamarnya superior. Sekali lagi aku dapat di harga cuman 177.000 saja. Ini udah pakai smart key, pintu ngebukanya juga gampang begitu, dan ini aku dapat yang 1 bed. Cuman ini karena mungkin lantai 2 kali ya, jadi bisa ngelihat. Nanti kita akan cek ya. Ini kita jelasin dulu unboxing. Yang pertama di pintu kita bisa kunci, kemudian kita selalu ngelihat ini sih evacuation route-nya. Jadi kita tahu kalau in case ada apa-apa keluarnya tuh gampang. Kemudian tadi juga ada lemari dan ada kaca gede. Ini untuk bednya queen size ukuran 200x100 ya kalau nggak salah. Untuk kamarnya sih minimalis, cuman ada 1 lukisan. Kemudian bantalnya kita dapat 4, bedsheetnya wangi, selimutnya juga wangi, sarung bantalnya juga wangi. Ini beneran aku rekomendasikan. Aku nyenyak sih selama tidur di sini. AC juga proper. Kemudian untuk kamarnya sih nggak terlalu banyak ornamen-ornamen ya. Cuman ini yang membuat menurutku sih jadi kayak berasa udah ya estetik aja gitu. Estetiknya tuh nggak too much. Kemudian ini lampunya juga unik gantungannya. Kemudian dapat AC, kemudian dapat TV juga, ada telepon kalau kita in case mau ngobrol atau mau room service segala macamnya. Untuk harga room service juga nggak mahal sih kalau menurutku, aman. Nasi goreng masih 20 ribuan, bakmi 20 ribuan, snack platter masih 30 ribu. Itu menurutku sih hotel bintang 3, tapi harganya tuh ya masih make sense lah, nggak mahal kalau menurutku ya. Ini juga menyenangkan, sekali lagi aku highlight, ini review jujur yang tadi aku bilang ya, karena lantai 2 gitu, jadi mungkin kita bisa ngeliat pemandangan dari bangunan sebelah yang juga 2 lantai. Nggak ada view sih, kalau menurutku view-nya tuh kayak pekarangan warga doang. Tapi ini menarik karena gara-gara nggak di pinggir jalan kali ya kamarnya tuh. Jadi view-nya kayak gini dari kamar, kayak kebun tetangga. Kemudian tapi ini nggak bising sih, bahkan orang-orang lalu lalang ini sebelah kamarku tuh penuh semua. Aku nggak dengar suara anak-anak nangis, suara anak-anak ribut, bahkan suara orang jalan tuh juga nggak kedenger sama sekali. Terlebih yang suara mobil, karena tadi kan kita bisa ngeliat ya dari lobi pinggir jalan, kemudian lobi kan kita kayak masuk ke lorong, baru lift, kemudian masih ke lorong belakang lagi. Jadi itu yang mungkin membuat aku ngerasa nyaman banget dapat kamar 227 ini, beneran setenang itu. Ini tadi yang aku tadi bilang lemari itu nggak ada penutupnya gitu ya. Ini kalau mau nge-laundry juga masih aman, harga laundry murah sih. Kemudian dapat gantungan, kemudian ada hangernya itu dapat 4. Ini tadi ya kaca full body tinggi gitu, kalau kita mau ngaca-ngaca juga aman. Ini juga ada safe deposit box juga. Ini ketahuan belanja di Krishna ya kalau ke Bali ya. Kemudian ini juga ada kunci, kemudian dapat deposit. Ini nanti dikembalikan saat check out. Untuk nanti depositnya dibalikin. Kemudian dapat teh kopi standar, ada tefal, air mineral 2 biji. Udah sih, itu aja. Colokan juga aman, colokannya tuh lumayan ada banyak, kalau misalkan ngecharge itu aman. Kita geser ke kawasan kamar mandi. Ini kayak biasa standar sih, bintang 3, kaca full body ya kan. Kemudian wastafelnya ini juga air panas dan air dingin. Dapat gelas 1, ada sikat gigi dan odol. Aman sih, ini standar aja gitu. Kemudian ada colokan juga, sayang ini nggak ada hair dryer ya. Dan juga ada
kloset. Nah ini klosetnya juga aman, ngeflashnya cepet, nggak bau. Toiletnya juga dikasih serep. Ini mungkin untuk hair dryer ya, cuman kenapa nggak ada. Pembatasnya juga aman kalau selalu ribut sama pasangan karena mungkin becek-becekan mulu. Nah ini kayaknya tidak akan becek karena untuk showernya tuh langsung ditanam di atap. Air pancurnya juga kenceng gitu ya. Ini yang tadi aku bilang lantainya tuh miring ke bawah, kemudian masih ada kayak space setengah 30-an senti gitu. Jadi nggak akan mungkin becek-becek sih menurutku. Ini air panasnya juga lancar, aman, nggak nunggu lama gitu. Jadi beneran aku rekomendasikan sekali lagi untuk yang mau ke Bali dekat dengan airport, atau mungkin ini pilihan yang tepat kalau misalkan ada flight pagi, nggak mau yang jauh-jauh dari airport. Ini kayak cuma 10 menit kok ke bandara. Silakan bisa booking aja 100 Sunset Hotel and Ballroom Kuta. Ini aku dapat di Traveloka, sekali lagi harganya cuman 177.000. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi, tinggal diklik aja linknya, mana tahu bisa dapat harga lebih murah atau sama kayak aku, semoga ya. Ini air panasnya ya aman, dan pagi-pagi yang tadi aku bilang ya, kita kan 177 itu dapat sarapan pagi ya kan. Kita langsung menuju aja yuk ke restonya. Dan di sini untuk kamar 227, nah yang tadi aku bilang ya, ini mungkin akan berisik karena lantai 2 itu jadi satu dengan area ballroomnya. Ini juga mungkin kalau besok mau ada acara, kayak panitia bookingnya harus yang di area lantai 2 aja kali ya, yang deket dengan area ballroomnya. Nah kita langsung ke lift menuju ke resto yang ini jadi satu dengan area lobby dan area kolam renang tadi. Untuk menunya sih sebenarnya aku nggak expect ya, karena kan hotel bintang 3 paling ya kayak gitu untuk menu sarapannya gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi begitu. Kita langsung menuju aja. Aku akan kasih lihat. Ini mungkin jadi salah satu faktor kenapa kamarku tuh tenang banget, karena kan jauh ya dari jalan besar. Ini untuk resto yang di dalam itu juga luas, bahkan aku bisa ngitung tuh kayak 50-an kursi kapasitas yang di dalam. Di luar itu juga banyak. Ini ada Thai tea, kemudian ada mango, kemudian ada air putih, kemudian ada buah. Ini roti dan toast, ini kita bisa pilih. Kemudian dapat juga sereal kalau nggak salah ya. Oh ini salad, betul. Sebelahnya salad itu baru sereal. Nah kita bisa pilih serealnya mana. Kemudian ada teh dan kopi. Kalau ini khusus yang main course-nya American breakfast itu dapat potato panggang, kentang panggang. Ini yang ayam bumbu Bali, ini enak banget. Aku sampai nambah 2 kali. Kemudian ini sayurnya, kemudian lengkap dengan mie, kemudian nasi goreng dan juga nasi putih. Nah ini menu yang aku makan kayak biasa. Untuk appetizer-nya pakai sereal, roti dan kopi. Semuanya enak, Kang Mas Bayu telur semuanya. Kemudian untuk main course-nya nasi, kentang, sayur, ada soto juga tadi aku lupa nge-shoot. Kemudian kopinya udah habis, ini yang aku makan totalannya begitu. Jadi ini menyenangkan, Kang Mas Bayu telur semuanya. Silakan sekali lagi kalau misalkan mau ke Bali dekat dengan airport atau mungkin nggak jauh pakai transportasi umum dari airport ke penginapan, silakan bisa pilih 100 Sunset Hotel and Ballroom Kuta Bali. Harga sekali lagi cuman 177.000 aku dapatnya di Traveloka. Silakan bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalau gitu segini dulu ya cerita perjalananku. Minggu depan kita akan kembali ke Magelang. Sampai jumpa Kamis depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.